Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan ya. Tahun 2022 khususnya adalah kategori 1. Kita akan berbagi kali ini mengenai tugas LK 1.4 ya, teman-teman, di penghujung bagian pembelajaran yang pertama ya, bahwa di dalam mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, Bapak dan Ibu akan mengikuti 3 tahapan. Tahapan pertama ini adalah pendalaman materi ya. Di tahapan pertama ini ada 3 langkah ya, Bapak dan Ibu, yang harus dilalui. Bapak dan Ibu sekarang ada pada posisi penentuan penyebab masalah, yaitu di langkah ketiga. Ini dilaksanakan secara 3 hari, jumlahnya 19 JP, dan 3 hari itu adalah hari ke-10, 11, dan 12. Nah, di hari ke-10, 11, dan 12 ini Bapak dan Ibu di hari ke-10 itu yang dilakukan adalah mengerjakan tugas LK3 1.3 ya, yaitu penentuan penyebab masalah. Ini sudah kita posting di video sebelumnya ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kemudian di hari ke-12 di penghujung tahapan pertama ya, tahapan pertama pelaksanaan PPG dalam jabatan 2022, yaitu di hari ke-12 ini tagihan tugasnya yaitu LK 1.4 ya, yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kita akan masuk ke LK 1.4. Masalah yang akan diselesaikan di LK 1.4 ini ya, terdiri dari 3 kolom, Bapak dan Ibu. Kolom pertama memuat nomor, kolom kedua adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan, kemudian kolom ketiga adalah akar penyebab masalah. Sebenarnya dari judul tabel ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa masalah terpilih yang akan diselesaikan itu diambil dari mana, kan gitu ya. Akar penyebab masalah diambil dari mana. Oke ya. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan ini nanti akan menjadi fokus ya, teman-teman mahasiswa, untuk mengeksplorasi alternatif solusi ya pada tahap PPG yang berikutnya, yaitu pada tahap pembelajaran yang berikutnya maksudnya ya, itu pengembangan perangkat pembelajaran ya. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa ternyata dugaan daripada teman-teman semua benar ya, bahwa masalah terpilih yang akan diselesaikan itu diambilnya dari LK 1.1, yaitu identifikasi masalah. Ini juga sudah kita posting sebelumnya ya, teman-teman semua. Nah, kemudian akar penyebab masalah itu diambilnya dari LK 1.3, penentuan penyebab masalah. Untuk mendapatkan skor terbaik, tentunya teman-teman harus menentukan lebih dari 1 masalah terpilih, berarti 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Kemudian dari akar penyebab masalah, kemudian disajikan dengan bahasa yang baik dan benar. Poinnya 4 ya. Kita akan lihat ya, supaya mendapatkan poin yang terbaik tentunya kita akan runtut dari LK 1.1 ya. Di LK 1.1 teman-teman di kolom ketiga ya, kalau teman-teman buka lagi kerjaannya di LK 1.1 di kolom ketiga, teman-teman sudah melakukan identifikasi masalah atau masalah yang sudah diidentifikasi ya. Misalkan teman-teman punya masalah yang diidentifikasi itu, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bilangan bulat, misalnya begitu ya. Kan jenis permasalahannya banyak tuh ya di kolom kedua, dan tidak saya cantumkan lagi. Kita hanya fokus pada masalah yang diidentifikasi. Di kolom ketiga itu kan juga nanti teman-teman ada yang sudah diidentifikasi itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di LK 1.2, dari masalah yang teman-teman sudah identifikasi di LK 1, tuangkan ke LK 1.2 kan gitu ya. Kemudian teman-teman mencari ya, mengeksplor penyebab masalah.
Dari mana? Hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Ini juga sudah kita selesaikan ya, atau sudah saya posting juga di video sebelumnya. Misalkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bilangan bulat karena misalnya motivasi rendah, cara guru ngajar tidak baik, sarana prasarana kurang dan sebagainya ya. Banyak kan gitu ya. Dari hasil wawancara juga ditemukan misalnya beberapa ya gitu. Misalnya dari hasil kajian literatur ditemukan 8, hasil wawancara ada 10 misalnya, berarti ada 18. Dari 18 itu mana yang sama? Berarti yang sama hanya cukup ditulis satu saja. Nah, itu hasil eksplorasi penyebab masalah itu kan kita tuangkan di LK 1.3 ya teman-teman ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan ada 12 misalkan ya. Nah, dari 12 itu Bapak dan Ibu kan di LK 1.3 hasil eksplorasi penyebab masalah itu Bapak dan Ibu melakukan analisis untuk menemukan akar dari penyebab masalah, dari penyebab-penyebab masalah yang sudah dieksplor itu. Bisa jadi bahwa yang kita anggap penyebab itu ternyata akibat dari penyebab yang lain, ya kan, seperti itu ya. Nah, itu sudah lewat ya di LK 1.3. Kemudian dari eksplorasi penyebab masalah itu ternyata misalnya ketemu bahwa akar daripada penyebab masalahnya adalah guru tidak inovatif dan kontekstual dalam pembelajaran. Nah, nanti di LK 1.4 itu hanya memindahkan ya masalah terpilih yang akan diselesaikan itu dari LK 1.1 ya, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian akar penyebab masalahnya adalah memindahkan dari LK 1.3 ke sini. LK 1.4. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mengerjakan LK 1.1, kemudian 1.2, 1.3 itu secara runtut dan spesifik, sudah bagus hasil pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian, maka di 1.4 ini cukup mudah sekali memindahkan masalah yang diidentifikasi, kemudian memindahkan akar penyebab masalah. Ya. Nah, ini akan menjadi pintu gerbang Bapak dan Ibu untuk mengikuti di pembelajaran tahap berikutnya, yaitu merancang pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, bagi teman-teman semua, di dalam memilih masalah yang akan diselesaikan ini, kata kuncinya adalah memilih masalah yang bisa diselesaikan dengan teman-teman melakukan pengembangan perangkat pembelajaran, atau yang bisa teman-teman selesaikan dengan teman-teman melakukan penyusunan perangkat pembelajaran inovatif dan konseptual misalnya. Jadi yang sesuai dengan tupoksi teman-teman sebagai guru ya. Tupoksi guru kan jelas ya, kalau yang PNS ada di Permenpan RB ya, nomor 16 2009 misalnya, seperti itu. Jadi tidak bisa teman-teman memilih masalah yang akan diselesaikan misalkan tentang keuangan atau sarana prasarana. Teman-teman sebagai guru tidak punya wewenang untuk mengelola keuangan. Yang punya wewenang adalah kepala sekolah, sehingga nanti tidak bisa diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru atau tidak nyambung dengan pembelajaran di tahap berikutnya. Ya, jadi memilih masalah yang akan diselesaikan itu sebaiknya mana masalah yang memang bisa diselesaikan sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu sebagai guru, yang juga dalam hal ini adalah kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran ya. Itu Bapak dan Ibu berbagi kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.